wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumi dan Musimnya. Adapun muatan pelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan materi pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, gerak bulan dan kenampakannya dari bumi, serta gerhana bulan dan peristiwa gerhana bulan. Pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Selain berputar pada porosnya atau rotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari atau yang disebut revolusi bumi. Bumi mengitari matahari pada lintasan yang berbentuk lonjong. Waktu yang diperlukan oleh bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365 1/4 hari atau 1 tahun. Poros bumi miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara atau selatan. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi. 4 musim tersebut yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni biasanya di belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan di belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Hal ini disebabkan oleh belahan bumi utara mendapatkan penyinaran matahari yang lebih banyak dibandingkan belahan bumi bagian selatan. Pada tanggal 21 Juni sampai 23 September terjadi musim panas di belahan bumi utara dan musim dingin di belahan bumi selatan. Hal ini disebabkan oleh belahan bumi utara semakin berkurang mendapat penyinaran matahari dibandingkan belahan bumi selatan. Selanjutnya pada tanggal 23 September sampai 21 Desember belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Dan terakhir, pada tanggal 21 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Berikutnya adalah gerakan bulan dan kenampakannya dari bumi. Bulan merupakan satelit alami bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Kenampakan bentuk bulan dari bumi terlihat tidak tetap. Hal tersebut dipengaruhi oleh kedudukan bulan. Kedudukan bulan merupakan posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Bulan mengalami 3 gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya disebut rotasi, beredar mengelilingi bumi atau revolusi terhadap bumi, dan bersama bumi beredar mengelilingi matahari atau revolusi terhadap matahari. Kenampakan bentuk bulan dapat berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh rotasi dan revolusi bulan. Waktu untuk bulan berotasi sama dengan waktu bulan berevolusi, yaitu 29,5 hari. Selain perubahan pada kenampakannya, revolusi bulan juga mengakibatkan peristiwa pasang naik dan pasang surutnya air laut, serta peristiwa gerhana. Berikutnya perhatikan peredaran bulan mengelilingi bumi dan kenampakan bentuk bulan saat melakukan peredaran tersebut.
Berikut penjelasannya. Yang pertama, ciri-ciri bulan baru yaitu bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya dari matahari sehingga bulan tidak dapat terlihat dari bumi. Fase ini terjadi pada hari ke-1. Kedua, ciri-ciri bulan sabit yaitu jika dilihat dari bumi maka terlihat kenampakan bulan yang melengkung seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari ke-4 dan ke-25. Ketiga, ciri-ciri bulan separuh yaitu bulan tampak seperti setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada hari ke-8 dan ke-21. Keempat, ciri-ciri bulan cembung yaitu jika dilihat dari bumi maka terlihat penampakan bulan seperti cakram. Fase ini terjadi pada hari ke-11 dan ke-17. Terakhir kelima, ciri-ciri bulan purnama, yaitu bulan berada pada sisi berlawanan dengan bumi, sehingga cahaya matahari sepenuhnya terkirim ke bulan. Fase ini terjadi di hari ke-14. Kenampakan bulan selalu tampak berubah-ubah dari bumi karena mengalami pergerakan. Salah satu dampak pergerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Berikutnya gerakan bulan dan peristiwa gerhana bulan. Selain bumi yang bergerak, bulan sebagai satelit alami bumi juga mengalami pergerakan. Bulan bergerak dengan rotasi dan revolusi. Rotasi bulan adalah gerakan bulan bergerak berputar pada porosnya. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Bulan bersama bumi juga mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk rotasi hampir sama dengan waktu revolusinya. Oleh karena itu, penampakan permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Setiap bulannya permukaan bulan berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Ini yang dinamakan dengan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan, bumi, dan matahari. Salah satu dampak dari gerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena matahari terhalang oleh bumi. Bayang-bayang gelap bumi dibedakan menjadi dua, yaitu umbra atau bayang-bayang paling gelap dan panumbra atau bayang-bayang lebih terang. Perhatikan skema terjadinya gerhana bulan berikut. Berdasarkan letak bulan terhadap daerah bayang-bayang bumi, gerhana bulan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gerhana bulan sebagian terjadi saat sebagian bulan memasuki daerah umbra dan sebagian lainnya masuk ke daerah panumbra bumi. Kenampakan bulan sebagian berwarna gelap dan sebagian lainnya terang. Kedua, gerhana bulan total terjadi saat posisi bulan berada dalam daerah umbra bumi. Kenampakan bulan menjadi gelap dan berwarna merah, tetapi masih terlihat garis lingkaran bulan. 3. Gerhana bulan panumbra terjadi saat bulan berada di daerah panumbra bumi. Kenampakan bulan akan seperti bulan purnama, tetapi berwarna sedikit gelap. Gerhana bulan mengakibatkan pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah air laut. Hal tersebut disebabkan gaya gravitasi bulan yang cukup besar, sehingga menarik air laut.
Pasang naik tertinggi berdampak pada masuknya air laut ke wilayah pesisir. Biasanya dikenal sebagai banjir rob. Daerah lain di bumi yang mengalami pasang surut terendah mengakibatkan kapal sulit berlabuh di dermaga. Untuk lebih jelasnya, cobalah perhatikan penjelasan berikut ini. Gerhana adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lain. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Nah, anak-anak, gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Pada saat gerhana, permukaan bulan yang terang sedikit demi sedikit memasuki bayangan bumi sehingga tertutup. Hal tersebut disebabkan karena matahari lebih besar dari bumi. Maka, nantinya ada dua macam bayangan bumi yang timbul, yaitu bayangan inti atau umbra dan bayangan kabur atau penumbra. Kalian bisa lihat pada bayangan yang berwarna hitam ini disebut dengan bayangan umbra. Sedangkan bayangan yang berwarna abu-abu ini disebut dengan bayangan penumbra. Bayangan umbra adalah bayangan inti, sedangkan bayangan penumbra artinya bayangan kabur. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa gerhana bulan ini ada beberapa jenis. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang jenis-jenis gerhana bulan yang biasa terjadi. Nah, Ibu ingatkan kembali, gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan juga bulan berada pada satu garis lurus. Kalian bisa perhatikan, apabila posisi matahari, bumi, dan bulan seperti ini, nantinya akan terjadi bulan purnama atau bulan penuh, di mana bulan purnama terjadi ketika seluruh permukaan bulan yang mengarah ke bumi mendapatkan cahaya dari matahari, sehingga bulan tampak mengeluarkan cahayanya lebih terang daripada biasanya. Kemudian, apabila posisi bulan seperti ini, maka nantinya akan terjadi gerhana bulan penumbra, di mana gerhana bulan penumbra terjadi apabila seluruh bagian bulan masuk ke dalam bayangan penumbra. Nah, pada gerhana bulan penumbra, bulan masih dapat terlihat dengan warna yang lebih redup. Nah, kalian masih ingat, yang berwarna abu ini adalah bayangan penumbra, sedangkan yang berwarna hitam adalah bayangan umbra. Ketika bulan berada pada bayangan penumbra, maka akan terjadi gerhana bulan penumbra. Kemudian selanjutnya, apabila posisi bulan pada nomor 3 seperti ini, maka nantinya akan terjadi gerhana bulan sebagian, di mana gerhana bulan sebagian ini terjadi apabila hanya sebagian saja permukaan bulan yang masuk ke dalam bayangan umbra atau bayangan inti, dan sebagiannya lagi ada dalam bayangan penumbra atau bayangan kabur, anak-anak. Kemudian, apabila posisi bulan seperti ini, maka nantinya akan terjadi gerhana bulan total, di mana gerhana bulan total terjadi apabila seluruh permukaan bulan masuk ke dalam bayangan umbra atau bayangan inti. Ketika gerhana bulan total, maka cahaya bulan tidak tampak. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini, di mana apabila posisi bulan pada nomor 1, maka nantinya akan terjadi bulan penuh atau bulan purnama. Kemudian apabila posisi bulan pada nomor 2 ini, akan terjadi gerhana bulan penumbra. Kemudian apabila posisi bulan pada nomor 3 ini, nantinya akan terjadi gerhana bulan sebagian, dan posisi bulan ketika pada nomor 4 akan terjadi gerhana bulan total. Nah, itulah 4 jenis gerhana bulan yang biasa terjadi. Nah, anak-anak hebat, itulah penjelasan materi IPA hari ini. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Sebelum Ibu akhiri video pembelajaran ini, jangan lupa like dan komen video ini. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.